Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hopefully you are in a good condition. Dear Excellency, Mrs. Wawai Satya, Master of Philosophy, and all my friends whom I love. And then I will introduce the member of Group 5, namely Siti Mudolifah, Muhammad Nabi Hizaki Al-Fikri, and then Ahlam Yusuf Limah. On this occasion, we will explain about Chinese philosophy. So, welcome to our video and enjoy your watching. Sejarah dan perkembangan filsafat Cina. Filsafat Cina merupakan salah satu filsafat tertua di dunia, selain filsafat India dan filsafat Barat, dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmoni antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, serta manusia dengan surga. Selalu dicari keseimbangan antara keduanya. Toleransi terlihat dalam keterbukaan terhadap pendapat-pendapat pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan suatu pluriformitas yang luar biasa juga dalam bidang agama. Peri kemanusiaan selalu manusialah yang merupakan pusat filsafat Cina. Manusia yang pada hakikatnya baik dan yang harus mencari kebahagiaannya di dunia ini dengan memperkembangkan dirinya sendiri dalam interaksi dengan alam dan sesama manusia. Periodisasi filsafat Cina. Pada perkembangan melewati rentan waktu panjang yang dilalui filsafat di Cina, di sini filsafat Cina dapat dikategorikan ke dalam 4 periode besar. Yang pertama, zaman klasik. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat, 100 aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Namun kelihatan juga sejumlah konsep yang dipentingkan secara umum. Misalnya Tao yang berarti jalan, Te yang berarti keutamaan atau seni hidup. Sekolah-sekolah terpenting dalam zaman klasik adalah Konfusianisme. Konfusius atau bentuk Latin dari nama Kongfuse yang berarti guru dari suku Kung. Hidup antara 551 dan 497 di daerah Lu di Santung. Ia mengajarkan bahwa Tao yang berarti jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan adalah jalan manusia. Artinya manusia sendirilah yang dapat menjadikan Tao luhur dan mulia. Kalau ia hidup dengan baik, keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui peri kemanusiaan yang berarti yen, yang merupakan model untuk semua orang. Secara hakiki, semua orang sama walaupun tidak mereka berbeda. Dalam bahasa Mandarin, aliran ini disebut Rujia. Rujia memang sering diartikan sebagai filsafat Konghucu. Sebenarnya Rujia berarti filsafat cendekiawan. Ru sendiri berarti cendekiawan atau sarjana. Yang kedua, Taoisme.
Taoisme diajarkan oleh Lao Tse atau guru tua yang hidup sekitar 550. Lao Tse melawan Konfusius. Menurut Lao Tse, bukan jalan manusia, melainkan jalan alam. Melainkan jalan alamlah yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tse adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan tak ternamai. Ajaran Lao Tse lebih-lebih metafisika, sedangkan ajaran Konfusius lebih-lebih etika. Puncak metafisika Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao. Kesadaran ini juga dipentingkan di India, di mana kesadaran ini disebut dokta, ignorantia, yang berarti ketidaktahuan yang berilmu. Lalu yang ketiga, yin yang. Yin dan yang adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan. Yin itu bersifat pasif, prinsip ketenangan surga, bulan, air, dan perempuan, simbol untuk kematian dan untuk yang dingin. Yang itu prinsip aktif, prinsip gerak, bumi, matahari, api, dan laki-laki, simbol untuk hidup dan untuk panas. Segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat yin tertentu dan derajat yang tertentu. Lalu yang keempat, aliran Moisme, didirikan oleh Mose antara 500 sampai 400 SM. Mose mengajarkan bahwa yang terpenting adalah Chin-ai, yang berarti cinta universal, kemakmuran untuk semua orang, dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Filsafat Moisme sangat pragmatis, langsung terarah kepada yang berguna. Lalu yang selanjutnya, zaman Neo-Taoisme dan Buddhaisme. Bermula dari India, Buddhaisme yang lahir sebagai reaksi atau Hinduisme dan kemudian mendapat perlawanan baik melebarkan perkembangannya ke negara lain termasuk Cina. Di Cina, Buddhisme diterima dengan baik dan mengalami pembaruan dengan tradisi filsafat Cina, yang pada waktu itu didominasi oleh aliran Tao yang dihidupkan kembali sebagai Taoisme baru. Pada zaman ini, konsep Tao misalnya oleh Taoisme yang sudah terwarnai Buddhaisme diartikan sebagai nirvana sebagai dalam ajaran Buddhaisme. Selanjutnya, zaman Neo-Konfusianisme. Pada abad 3 SM hingga tahun 1000 Masehi. Pada abad 3 sebelum Masehi hingga tahun 1000 Masehi, Cina disusupi oleh unsur kebudayaan asing. Buddhisme dari India setelah bercampur dengan Taoisme Cina berkembang subur dan membayang-bayangi Konfusianisme. Perbedaan ungkapan Buddhaisme Cina dan Buddhaisme di Cina. Buddhaisme di Cina menunjukkan Buddhaisme tradisi di India dan tidak berperan besar dalam filsafat Cina. Lalu selanjutnya zaman modern setelah tahun 1900. Dalam sejarah Cina, periode dinasti Manchu dan pemerintahan republik ditandai skeptisme. Peranata yang sudah mapan, perkawinan, keluargaan, masyarakat, negara, dan hukum dipertanyakan. Masa ini sering dibandingkan dengan Renaissance di Eropa. Pada periode ini ada 3 tendensi filsafat Cina. Pengaruh filsafat Barat. Yang pertama, pengaruh filsafat Barat. Filsafat Barat mulai memasuki Cina, khususnya pragmatis dalam John Dewey dan sudahnya Karl Marx. Hal ini disebabkan adanya terjemahan dari karya-karya pemikiran Barat dalam bahasa Cina seperti karya Tolstoy, Karl Marx, dan Friedrich Engels. Ciri-ciri filsafat Cina. Dalam pemikiran kebanyakan orang Cina, antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pemikiran spekulatif kurang mendapat tempat dalam tradisi filsafat Cina. Sebab filsafat justru lahir karena adanya berbagai persoalan
yang muncul dari kehidupan yang aktual. Secara umum, filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Tekanannya pada persoalannya kemanusiaan melebihi filsafat Yunani dan India. Manusia dan perilakunya dalam masyarakat dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan menjadi perhatian utama sebagai besar filsuf Cina. Dalam pemikiran filsuf Cina, etika dan spiritualitas menyatu secara padu. Etika dianggap sebagai intipati kehidupan manusia dan sekaligus tujuan hidupnya. Di lain hal, konsep kerohanian diungkapkan melalui perkembangan jiwa seseorang yang menjunjung tinggi etika. Artinya, spiritualitas seseorang dinilai melalui moral dan etikanya dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan politik. Sedangkan inti etika dan kehidupan sosial adalah kesalehan dan kearifan. Meskipun menekankan pada persoalan manusia sebagai makhluk sosial, persoalan yang bersangkut paut dengan pribadi atau individualitas tidak dikesampingkan. Namun demikian, secara umum filsafat Cina dapat diartikan sebagai seni hidup bermasyarakat secara bijak dan cerdas. Kesetaraan, persamaan, dan kesederajatan manusia mendapat perhatian besar. Menurut para filsuf Cina, keselarasan dan kehidupan sosial hanya bisa dicapai dengan menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, dan kesederajatan itu. Filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimis dan demokratis. Filsuf Cina pada umumnya yakni bahwa manusia dapat mengatasi persoalan-persoalan hidupnya dengan menata dirinya melalui berbagai kebijakan praktis serta menghargai kemanusiaan. Sikap demokratis membuat bangsa Cina toleran terhadap pemikiran yang beraneka ragam dan tidak cenderung memandang sesuatu secara hitam putih. Agama dipandang tidak terlalu penting dibanding kebijakan berfilsafat. Mereka menganjurkan masyarakat mengurangi pemborosan dalam penyelenggaraan upacara keagamaan atau penghormatan pada leluhur. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan individu tampak dalam filsafat hukum dan politik. Pribadi dianggap lebih tinggi nilainya dibanding aturan-aturan formal yang abstrak dari hukum, undang-undang, dan etika. Dalam memandang sesuatu tidak berdasarkan mutlak benar dan mutlak salah, jadi berpedoman pada relativisme nilai-nilai. Dilihat dari sudut pandang intelektual, para filsuf Cina berhasil membangun etos masyarakat Cina seperti mencintai belajar dan mendorong orang gemar melakukan penelitian mendalam atas segala sesuatu sebelum memecahkan dan melakukan sesuatu. Demikianlah pengetahuan dan integritas pribadi merupakan tekanan utama filsafat Cina. Aliran pemikiran, teori, dan metodologi apa saja hanya bisa mencapai sasaran apabila dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan integritas pribadi yang kokoh.